Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, walaupun di rumah aja dalam melaksanakan puasa Ramadan ini. Anak-anak, ingat selalu ya protokol kesehatan, yaitu 3M. Mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang alat transportasi yang ada di tema 7, subtema 4, materi bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, ada yang tahu tidak? Apa sih transportasi itu? Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia, hewan, atau mesin. Nah, tujuan adanya transportasi yaitu untuk memudahkan kegiatan manusia untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Anak-anak, jenis transportasi berdasarkan perkembangannya ada dua macam, yaitu transportasi tradisional dan transportasi modern. Apa sih transportasi tradisional dan modern? Yuk kita simak berikut ini. Tahukah kamu, sebelum adanya mesin, zaman dahulu sistem transportasi masih dengan berjalan kaki dan masih menggunakan tenaga kuda atau sapi, seperti andong dan pedati. Dan ini termasuk dalam transportasi tradisional. Seiring dengan perkembangannya zaman, manusia menciptakan transportasi modern, yaitu transportasi yang sudah menggunakan tenaga mesin, serta membuat perjalanan lebih cepat sampai dengan tujuan. Transportasi berdasarkan jenisnya yaitu ada transportasi darat, transportasi air, dan transportasi udara. Mari simak penjelasan Ibu berikut ini. Yang pertama adalah transportasi darat, yaitu segala jenis kendaraan yang dapat berjalan di daratan. Contohnya ada motor, mobil, bus, ambulan, pemadam kebakaran, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah transportasi air, yaitu segala kendaraan yang dapat berjalan di perairan. Contohnya ada perahu, kapal feri, dan lainnya. Yang ketiga adalah transportasi udara, yaitu kendaraan yang dapat berjalan di udara. Contohnya ada pesawat dan helikopter. Anak-anak, apa itu alat transportasi khusus? Transportasi khusus adalah segala jenis kendaraan yang digunakan untuk tujuan tertentu. Contohnya ambulan, mobil damkar, dan truk. Lalu selanjutnya yang pertama adalah ada ambulan, yaitu salah satu kendaraan yang digunakan khusus untuk mengantar orang yang sakit, yang di dalamnya sudah dilengkapi peralatan medis, serta mempunyai sirene sebagai tanda pemberitahuan kepada pengguna jalan bahwa ambulan harus cepat sampai ke tujuan. Yang kedua ada mobil pemadam kebakaran, yaitu kendaraan yang digunakan untuk memadamkan kebakaran yang terjadi di suatu tempat dan dilengkapi sirine sebagai tanda bagi pengguna jalan bahwa mobil damkar harus cepat sampai tujuan. Dan yang ketiga adalah truk. Kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang dalam jumlah yang banyak. Contohnya beras dan lain-lain. Mobil ini sudah dilengkapi dengan bak besar yang terletak di bagian belakang mobil. Dan itu ya anak-anak, tadi kita telah belajar tentang alat transportasi. Dan selanjutnya kita akan belajar tentang mencari keliling suatu benda atau bangun datar dengan satuan baku. Selamat menyaksikan ya dan pahami dari video ini. Perhatikan ilustrasi berikut ini.
Udin membuat karya mobil-mobilan dari sebuah kardus. Dia ingin menghias bagian tepi kaca mobil dengan menggunakan pita. Nah, bagaimana ya cara menghitung keliling dari kaca mobil tersebut? Untuk mengetahui panjang dari kaca mobil tersebut, maka Udin harus mengukur dari tepi panjang kaca mobil tersebut. Udin menggunakan penggaris dalam mengukur panjang pita tersebut. Ternyata panjang tersebut yaitu 20 cm dan lebarnya adalah 10 cm. Karena kaca mobilnya berbentuk persegi panjang, maka sisi yang berhadapan sama panjang nilainya. Jadi 20 cm berhadapan dengan 20 cm. Lebar juga sama ya, 10 cm sama dengan 10 cm. Lalu berapa panjang pita yang dibutuhkan Udin untuk menghias seluruh tepi kaca? Caranya adalah kalian menjumlahkan semua sisi-sisi dari kaca tersebut. 20 cm ditambah 10 ditambah 20 ditambah 10 sama dengan 60 cm. Jadi, panjang pita yang dibutuhkan Udin adalah 60 cm. Dan selanjutnya, Udin dan keluarganya menunggu kereta di dekat peron. Kursi peron berbentuk persegi panjang. Jika panjang kursi 250 cm dan lebarnya 50 cm, berapakah keliling kursi peron? Kita gambar dulu kursi peronnya, yaitu persegi panjang, panjangnya 250 dan lebarnya adalah 50 cm. Seperti tadi ya, sama, sisi yang panjangnya sama, yaitu nilainya berhadapan juga sama. Lebarnya juga sama. Jadi, kelilingnya caranya adalah kita jumlahkan semua sisinya. 50 cm ditambah 250 ditambah 50 ditambah 250 sama dengan 600 cm. Jadi, keliling kursi peron adalah 600 cm. Sampai di sini paham ya, anak-anak? Yuk kita sama-sama hitung bangun datar berikut ini. Yang pertama ada bangun datar persegi panjang. Yang kedua persegi 5. Yang ketiga persegi. Yang keempat persegi panjang. Dan yang kelima persegi. Yang pertama kita akan hitung yaitu bangun A, persegi panjang. Persegi panjang, panjangnya yaitu ada 15 dan lebarnya ada 8. Kita jumlahkan 15 ditambah 8 ditambah 15 ditambah 8 sama dengan 46 cm. Yang kedua, nah persegi 5 ternyata 5 sisinya itu sama ya, panjangnya ada 5 berarti 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 dan ditambah 7 sama dengan 35 cm. Selanjutnya yang ketiga di sini ada gambar persegi. Nah, kalau ada gambar persegi berarti semua sisinya ukurannya sama ya. Jadi 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 karena sisinya ada 4. Jumlahnya adalah 40 cm. Dan bangun yang D yaitu bangun persegi panjang, di sini ada panjangnya 27 dan lebarnya 16. Kita hitung yuk sama-sama. 27 ditambah 16 ditambah 27 ditambah 16 sama dengan 86 cm. Selanjutnya yang terakhir yang E, caranya sama ya seperti yang C, yaitu di sini ada 15 cm. 15 cm kalau persegi berarti ada 4 sisinya. Berarti 15 ditambah 15 ditambah 15 tambah 15 sama dengan 60 cm.
Edo sedang naik pesawat. Lalu, ia melihat layar televisi berbentuk persegi panjang. Panjangnya 25 cm dan lebarnya 20 cm. Jika tepi televisi ingin diberi bingkai pelindung, berapa panjang bingkai yang dibutuhkan? Yuk, kita sama-sama menghitungnya. Tadi kita telah lihat bahwa layar televisi di dalam pesawat berbentuk persegi panjang. Panjangnya yaitu 25 dan lebarnya 20. Seperti tadi ya, yang berhadapan 25 dengan 25. Jadi rumusnya adalah 25 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 20 sama dengan 90 cm. Jadi layar televisi yang ada di dalam pesawat yaitu yang dibutuhkan adalah 90 cm untuk bingkainya. Dan selanjutnya untuk mengerjakan soal latihan, perhatikan ilustrasi berikut ini. Pesawat dilengkapi banyak jendela. Jendela pesawat berbentuk persegi panjang. Lebarnya 15 cm dan panjangnya 30 cm. Jika sekeliling jendela ingin diberi karet pelindung, nah berapa panjang karet yang dibutuhkan? Bagaimana anak-anak caranya? Nah, kita lihat, kita gambarkan dulu persegi panjangnya. Lalu kita lihat panjangnya 30 dan lebarnya 15 cm. Seperti tadi ya, yang berhadapan sama nilainya. Bagaimana rumusnya? Yaitu 30 ditambah 15 ditambah 30 ditambah 15 sama dengan 90 cm. Jadi panjang karet yang dibutuhkan adalah 90 cm. Sampai di sini paham ya anak-anak? Dan selanjutnya ilustrasi berikut. Pramugari memberi Edo tisu sebelum makan. Tisu berbentuk persegi. Setiap sisi panjangnya 45 cm. Berapakah keliling tisu? Nah, jika persegi berarti semua sisinya sama ya. 45. Semuanya sisinya berjumlah 45. Nah, bagaimana rumusnya? 45 ditambah 45 ditambah 45 ditambah 45. Karena sisinya ada 4, jadi 45-nya ada 4. Jumlahnya yaitu 180 cm. Jadi keliling tisu tersebut adalah 180 cm. Sampai di sini paham ya? Insya Allah semuanya bisa mengerjakan cara menghitung keliling. Dan selanjutnya, perhatikan bangun datar berikut ini. Nah, di sini ada beberapa bangun datar yang panjangnya semua sisinya sama. Jadi kita bisa lihat di bangun yang pertama itu ada bangun segitiga, yang kedua persegi, yang ketiga segi 5, dan yang keempat persegi 6. Nah, bisa kita lihat bangun yang pertama adalah segitiga. Segitiga karena sisinya sama, ada 3. Jadi bisa kita caranya, selain caranya dijumlahkan mencari keliling, kita bisa caranya yaitu bisa kita tulis 5 dikali 3 karena sisinya ada 3. Berapa anak-anak 5 kali 3? Betul sekali, 5 dikali 3 adalah 15. Nah, yang kedua bisa kita lihat di sini ada persegi. Ya, bangun datar persegi yang sisinya ada 4. Jadi semua sisinya ada 4. Jadi 8 dikali 4 yaitu 32. Jadi keliling bangun berikut atau bangun persegi adalah 32. Nah, yang persegi 5. Kita lihat di sini ada sisinya semuanya 10 cm, jadi 10 dikali 5 adalah 50 cm. Dan selanjutnya persegi 6. Nah, persegi 6 ini ada 6 cm. Karena sisinya ada 6, jadi 6 dikali 6 sama dengan 36. Jadi keliling bangun persegi 6 adalah 36. Alhamdulillah,
Hari ini pembelajaran sudah selesai ya. Nah, selanjutnya silakan kalian mengerjakan tugas matematika ini, kerjakan di buku tematik ya, dan kerjakan isinya saja beserta caranya. Jangan lupa dikerjakan dengan disiplin, jaga kesehatan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.